Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kantasubrata. Pada kesempatan kali ini akan dibahas kompetensi personil penguji. Hasil uji yang benar dan andal dapat diperoleh apabila personil penguji cukup kompeten, terlatih, tersupervisi, dan mendapat beban kerja yang tidak berlebihan. Faktor personel penguji yang perlu mendapat perhatian antara lain kompetensi personil, pelatihan personil, uraian tugas personil, dan kewenangan personil. Baik, akan dibahas satu persatu. Hal yang pertama mengenai kompetensi personil. Kualifikasi terkait pendidikan, pelatihan, pengalaman, serta keterampilan personil penguji harus sesuai dengan tugasnya. Yang pasti menjadi pertanyaan, pendidikan minimum apa yang harus dimiliki oleh personil penguji? Tentunya sekolah menengah analis kimia atau kita kenal sebagai SMAK. Bagaimana halnya dengan para siswa lulusan sekolah menengah umum? Kita tahu bahwa pada sekolah menengah umum, kurikulum yang diberikan tidak terkait pada misalnya bagaimana cara menimbang dengan baik, bagaimana cara memipet larutan dengan baik. Dan apabila di dalam suatu lokasi laboratorium tidak terdapat sekolah menengah analis kimia dan laboratorium banyak menerima lulusan sekolah menengah umum, tentunya kepada para lulusan sekolah menengah umum ini harus diberikan terlebih dahulu pelatihan atau supervisi mengenai cara-cara yang tidak diajarkan di dalam sekolah menengah umum dan diperlukan untuk diketahui apabila bekerja dalam laboratorium. Pendek kata, laboratorium harus memastikan kompetensi dari personil yang mampu mengoperasikan peralatan tertentu, dapat melaksanakan pengujian dengan benar, serta dapat mengevaluasi, menginterpretasi hasil uji, dan menandatangani laporan pengujian. Apabila ingin diulas lebih lanjut, pengetahuan apa sebetulnya yang harus dimiliki personil penguji? Personil penguji harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang metode uji yang digunakannya terkait hal berikut ini. Yang pertama adalah prinsip dasar dari metode uji yang digunakan. Seorang personil penguji bukanlah robot yang mengerjakan apa yang tertulis pada standar operating procedure atau instruksi kerja. Tetapi personil penguji tadi harus mendalami apa sebetulnya prinsip dasar dari penetapan kadar air dari metode uji proxima dalam pangan. Hal yang sama, apa yang menjadi dasar penetapan kadar lemak, kadar protein, kadar abu. Dengan mengetahui prinsip dasar dari metode uji, maka para personil dapat mengerjakan pengujian secara benar dan mengetahui apabila dari apa yang dikerjakannya ternyata terdapat kekurangan. Hal yang sama bukan hanya terkait metode uji proximat, tetapi juga metode
metode pengujian menggunakan instrumen, seperti misalnya metode spektrofotometer visible, di mana prinsip dasarnya adalah menentukan intensitas warna dari analit atau measurement setelah direaksikan dengan pereaksi pembentuk warna. Hal yang sama berlaku untuk metode-metode lainnya. Harus pula diketahui apa prinsip dasar metode spektrofotometer serapan atom, metode gas kromatografi, dan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Seorang personil penguji juga harus mengetahui apa kelemahan keterbatasan suatu metode. Apa misalnya keterbatasan metode penetapan kadar gula menggunakan cara titrasi, low score, dan cara spektrofotometer Nelson-Somogyi apabila dibandingkan dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi. Kadar gula menggunakan cara titrasi dan cara spektrofotometer hanya menentukan gula berdasarkan gula non-pereduksi, gula pereduksi, dan gula total. Sedangkan pada cara HPLC, penetapan gula didasarkan pada gula individual. Jadi, glukosa dapat ditetapkan tersendiri dari fruktosa, dapat ditetapkan tersendiri dari sukrosa, laktosa, dan lain-lain. Sehingga apa yang menjadi keinginan dari klien atau pelanggan dapat diterapkan dengan cara memilih metode yang tepat. Selain itu, personil penguji harus juga memahami interferensi dan gangguan dari matriks pada metode. Metode pengujian selalu diganggu oleh keberadaan senyawa-senyawa lain yang ada pada matriks. Selain itu, juga harus difahami cara mengatasi gangguan. Oleh karena itu, para personil perlu memahami troubleshooting untuk setiap metode yang berbeda. Mengenai masalah kontaminasi, kita tahu bahwa apabila contoh diambil dengan wadah yang tidak bersih, akan terjadi kontaminasi pada contoh. Dan pada saat melakukan pengujian spektrofotometer serapan atom, wadah seyogianya dibilas terlebih dahulu dengan asam nitrat 6N. Mengapa? Karena dinding dalam wadah mudah menyerap ion logam yang tidak akan leaching atau keluar begitu saja dari dinding dalam wadah apabila wadah hanya dicuci menggunakan deterjen. Mengenai kestabilan sampel, personil penguji seyogianya juga memahami bagaimana cara menangani sampel apabila setibanya sampel di laboratorium, sampel tersebut tidak dapat segera diuji. Apakah sampel harus disimpan dalam refrigerator atau bahkan freezer? Apakah sampel harus disimpan dalam desikator dan tidak bisa digeletakkan begitu saja dalam ruang laboratorium karena misalnya sampel mudah menyerap uap air dari udara. Yang tidak kalah pentingnya adalah harus diketahui juga recovery atau perolehan kembali analit dari matriks. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan nilai recovery? Haruskah informasi recovery digunakan untuk mengoreksi data hasil uji? Uraian secara rinci mengenai recovery akan diberikan dalam video
validasi verifikasi metode bagian ketiga, khusus untuk kinerja uji recovery. Terkait pelatihan personil, manajemen laboratorium hendaknya merumuskan sasaran pendidikan dan pelatihan bagi para personil penguji, mengidentifikasi jenis pelatihan yang dibutuhkan. Pelatihan dapat berupa pelatihan internal di laboratorium sendiri yang dilakukan oleh penyelia atau seniornya pada penguji-penguji junior dari laboratorium yang sama, atau dilakukan oleh orang luar. Dalam hal ini didatangkan narasumber dari luar laboratorium. Selain pelatihan internal, dikenal pula adanya pelatihan eksternal yang dilakukan oleh provider pelatihan di luar laboratorium. Dalam hal ini, personil penguji keluar dari laboratoriumnya untuk mengikuti pelatihan tersebut bersamaan dengan personil penguji dari laboratorium lainnya. Di sini ada keuntungan tambahan apabila kita mengikuti pelatihan di luar laboratorium, yaitu bertemu dengan teman-teman sesama personil penguji dari laboratorium lain, dan anjang pelatihan ini dapat dijadikan sebagai tukar-menukar pengalaman dari para personil laboratorium dari berbagai laboratorium berbeda. Tapi selain itu, personil penguji juga dapat mengikuti pelatihan tak berbayar, seperti mendengarkan uraian mengenai hal-hal teknis laboratorium, misalnya dalam forum asosiasi laboratorium yang sama dan serupa. Ada asosiasi laboratorium pangan, asosiasi laboratorium mineral, asosiasi laboratorium air, dan banyak hal lainnya. Dan juga pelatihan tak berbayar dapat diikuti melalui YouTube. Menjadi kewajiban manajemen laboratorium untuk menyelenggarakan pelatihan sesuai tugas personil saat ini, dan perlu dipikirkan juga terkait tugas yang akan dibebankan pada personil di masa yang akan datang. Terkait uraian tugas personil, uraian tugas personil harus ditetapkan. Uraian tugas ini berisikan antara lain tanggung jawab personil pada pelaksanaan pengujian, pengoperasian alat serta pemeliharaannya, perencanaan pengujian dan evaluasi hasil uji, pelaporan dan interpretasi hasil uji, juga modifikasi metode uji apabila memang diperlukan, atau bahkan personil mengembangkan metode baru disesuaikan dengan jenis sampel uji dengan matriks berbeda yang tidak dapat dilakukan menggunakan metode uji yang selama ini digunakan sehari-hari oleh laboratorium. Dan setelah modifikasi metode uji maupun pengembangan metode baru dilaksanakan, tentunya harus dilanjutkan dengan validasi dari metode yang dimodifikasi atau dikembangkan tadi. Juga dalam uraian tugas personil harus ada keahlian, keterampilan, dan pengalaman apa
yang dimintakan dari personil oleh manajemen setelah kurun waktu tertentu personil tersebut bekerja di laboratorium, dan yang tidak kalah pentingnya harus berisikan juga tugas-tugas manajerial di luar tugas pengujian. Karena secara berjenjang personil penguji dari waktu ke waktu akan meningkatkan jenjang karirnya melalui misalnya penguji senior, penyelia, dan bukan tidak mungkin pada akhirnya menjadi seorang manajer teknis. Hal yang keempat terkait kewenangan personil. Kewenangan yang dapat diberikan kepada personil harus dinyatakan. Apakah kewenangan tersebut untuk melakukan jenis pengambilan contoh tertentu atau kewenangan dalam melaksanakan pengujian tertentu, mengoperasikan peralatan tertentu, dan menerbitkan laporan atau sertifikat uji, dan yang tidak kalah pentingnya memberikan pendapat atau interpretasi tentang hasil uji yang diperoleh. Hal ini tentunya harus dikaitkan dengan aturan keputusan decision rule yang telah ditetapkan laboratorium sebelumnya. Sebagai kesimpulan, sumber kesalahan yang berasal dari personil penguji dapat diperkecil melalui training yang cukup memadai, supervisi oleh yang lebih berpengalaman, beban kerja pada personil penguji jangan sampai berlebihan, keikutsertaan analis dalam uji profesiensi atau uji banding antar lab. Untuk hal ini, personil penguji tentunya perlu memahami apa beda antara uji profesiensi dan uji banding antar lab. Kapan laboratorium memilih uji profesiensi dan kapan memilih uji banding? Bagaimana cara mengikuti uji profesiensi dengan baik? Bagaimana laboratorium dinilai dalam suatu uji profesiensi? Dan apa yang harus dilakukan apabila ternyata hasil yang diperoleh laboratorium dari uji profesiensi kurang baik? Keterangan rinci mengenai hal ini akan diberikan dalam video dengan seri uji profesiensi dan uji banding antar lab. Juga, personil penguji dapat diikutsertakan dalam uji banding intralab atau kita kenal sebagai uji banding antar analis. Dan untuk itu, personil penguji juga perlu memahami bagaimana merancang uji banding antar analis, perhitungan statistika apa yang harus digunakan, dan bagaimana membuat kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk dapat memperoleh informasi baru pada video-video berikutnya. Tuliskan juga komen sahabat pada kolom komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang.